البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, untuk hadis yang semalam itu, hadis yang ke-67, kalau Bishr ibnul Mufaddal, beliau Abu Ismail, semalam anak lupa ya nama kunyahnya, iya, Abu Ismail al-Basri. Kemudian Ibnu Aun, Abdullah bin Aun, anak semalam bilang Artoban, yang betul Arbaton, salah baca, Arbaton al-Basri. Iya, agak susah. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke yang baru. Qala Imamul Bukhari rahimahullah al-babul ashir, bab yang ke-10, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu lebih dahulu sebelum ucapan dan amalan. Nah, ini yang dinukilkan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi di dalam Ushulus Salasah beliau. Makanya beliau menekankan kita wajib mengetahui dalil sebelum mengamalkan ini dan itu. Bukan wajib hafal, tapi paling tidak kita tahu dalilnya, karena Allah dan Rasulnya mensyaratkan ilmu dulu. Sementara ilmu datangnya dari Allah, urusan agama ini. Makanya kita perlu tahu dalilnya. Nah, kemudian beliau menukilkan kalam Imam Bukhari yang ini dalam bab ini. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah. Baik, apa yang diinginkan oleh Imam Bukhari dalam bab ini, penulisan bab ini, yaitu beliau ingin menegaskan bahwasanya ilmu memang wajib dimiliki lebih dahulu sebelum mengucapkan sesuatu dan sebelum mengamalkan sesuatu. Sebabnya kenapa? Karena manusia secara fitrah memang dia akan berusaha untuk menjauh dari perkara yang membahayakan dirinya dan berusaha untuk meraih apa saja yang bermanfaat untuk dirinya. Sementara itu dia tidak akan mampu mencapai perkara-perkara tadi secara sempurna apabila dia tidak punya ilmu. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa, manusia tidak akan mampu menjauhi perkara yang membahayakan dirinya dan tidak mampu untuk meraih perkara yang bermanfaat untuk dirinya tanpa ilmu. Kalau dengan ilmu dia akan senang. Kalau saya mau misalkan ke negara mana, saya tahu jalurnya yang betul. Saya tahu saya akan masuk ke LAE 1 K2, nah, tak pening. Kalau tak punya ilmu dia akan letih. Makanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Fawaid beliau mengatakan manjahula at-thariq ta'ib, barang siapa tidak tahu jalan dia akan letih. Taib. Mungkin ada untungnya tetapi letih karena tak tahu jalan yang shortcut, jalan yang singkat, cara yang bagus, cara yang selamat. Mungkin banyak jalan memang menuju ke Roma, tapi ada sebagian jalan yang buntu, ada sebagian jalan yang melewati jurang, ada jalan yang melewati gurun pasir dan seterusnya. Padahal ada jalan yang senang. Ini menunjukkan apa? Kita perlu punya ilmunya agar tidak keliru ketika memilih. Makanya Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Miftah Dari Sa'adah beliau mengatakan, yaitu al-ilmu imamun lil amal wa qaidun lah, wal amal mu'tammun lil ilmi wa muttabi'un lah. Kata beliau di dalam kitab Miftah Dari Sa'adah, al ilmu imamun lil amal, ilmu adalah pemimpin untuk amalan, wa qaidun lah, dan pembimbing dan pemandu untuk amalan, wal amalu mu'tammun bih, ilmu sementara amalan itu menjadi makmum bagi ilmu, wa muttabi'un lah, sebagai pengikut bagi ilmu. Jadi ilmu lebih dahulu sebelum bertindak agar tidak salah jalan. Nah, kemudian apa dalilnya? Imam Bukhari setelah mengatakan ilmu lebih dahulu sebelum ucapan dan amalan, beliau mendatangkan firman Allah Ta'ala dalam ayat ke-19 dari Muhammad ini, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah. Akan lebih jelas lagi apabila kita baca secara lengkap ayatnya. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat.
maka ketahuilah bahwasanya tiada sembahan yang benar kecuali Allah. Maka mohonkanlah pengampunan untuk dirimu, untuk dosamu dan dosa-dosa kaum mukminin dan mukminat. Jadi apa sisi pendalilannya? Kata Imam Bukhari, fabada'a bil ilm. Allah memulai dengan ilmu, fa'lam, baru masuk kepada maf'ul bihnya, yaitu berupa ucapan annahu la ilaha illallah. Kemudian yang setelahnya ucapan tapi juga mengandungi amalan, yaitu apa? Memberikan syafaat kepada kaum mukminin, istighfar untuk mereka dan untuk diri sendiri. Baik. Berarti apa? Ini bukti bahwasanya Allah mengajarkan ilmu dulu, baru kemudian kita beramal dan mengucapkan. Tanpa itu kita akan keliru nanti. Baik. Wa annal ulama hum warasatul anbiya. Dan bahwasanya ulama mereka itu adalah pewaris para nabi. Baik. Warasul ilm. Para nabi mewariskan ilmu. Man akhadhahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa mengambil ilmu, maka dia akan mengambil warisan yang sangat banyak. Bukan hanya kasir tapi wafir, itu sangat banyak. Baik, ini isyarat kepada hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Abu Dawud dan lain-lain dari Abi Darda radhiyallahu anhu. Tatkala ada seseorang datang ke Syam, datang ke Damaskus. Kemudian mengatakan, wahai Abu Darda, saya datang dari Madinah untuk belajar kepada Anda. Lalu ditanya, engkau datang apakah hanya untuk mencari ilmu? Dia mengatakan, ya, saya datang untuk mencari ilmu, bukan untuk mencari dunia. Lalu Abu Darda mengatakan, bergembiralah karena saya mendengar Rasulullah SAW menyebutkan hadis ini, yaitu apa? Menyebutkan sabda Rasulullah SAW. Di antara lafadznya adalah, kita mulai dari mana ya? Yaitu innallaha wa malaikatahu wa ahla samawatihi wa ahla ardihi hatta al-hitanu fil ma wa apa satu lagi itu? Wa namal fi hujriha la yusalluna ila muallimin nasal khair. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, demikian pula seluruh penduduk langitnya dan penduduk buminya, sampai bahkan ikan di lautan dan semut di liangnya, di sarangnya, semuanya mendoakan kebaikan. Kalau Allah tentunya bersolawat artinya memuji, yang lain-lain mendoakan kebaikan untuk orang yang mengajarkan kebajikan kepada umat manusia. Wa inna fadlal ulama'i wa inna fadlal alimi alal abid ka fadli al-qamari lailatul badr ala sa'iril kawakib. Dan sesungguhnya keutamaan orang alim dibandingkan keutamaan ahli ibadah adalah seperti keutamaan bulan di malam purnama dibandingkan dengan seluruh bintang. Baik, ini menunjukkan keutamaan yang besar sekali. Kemudian menyebutkan wa innal ulama warasatul anbiya, dan sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham. Wa innama warasul ilm, mereka hanyalah mewariskan ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir, maka barang siapa mengambil warisan yang ini, berarti dia telah mengambil bagian keuntungan yang banyak, yang sangat banyak. Hal ini keuntungan, wafir yaitu sangat banyak. Kemudian wa man salaka tariqan yatlubu bihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh suatu perjalanan untuk mencari ilmu, dengan perjalanannya itu, maka dengan itu Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke surga. Tayyib. Hadis ini kesimpulannya adalah hasan li ghairi. Tayyib. Dan dijelaskan oleh para ulama banyak sekali. Di antaranya adalah Ibnu Jarir di dalam kitab beliau Sharihus Sunnah. Dari sisi mana para ulama itu sebagai pewaris para nabi? Di antaranya adalah dari sisi posisi sebagai penyampai. Nabi posisinya adalah sebagai penyampai. Ya ayyuhar rasulul baligh ma unzila ilaika min rabbik fama fa'alta fama ballaghta risalatah fa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Wahai Nabi, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu, kemudian yaitu dari Rabbmu.
Kemudian apabila engkau tidak menyampaikan itu, berarti engkau belum menyampaikan risalah. Berarti sebagaimana para nabi wajib untuk menyampaikan risalah, para ulama juga wajib untuk meneruskan tugas tadi. Karena posisi mereka memang sebagai pewaris para nabi. Kemudian juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam Sharihus Sunnah, sebagaimana para ulama, sebagaimana para nabi itu mengalami cabaran dan ujian yang banyak, para ulama juga mewarisi itu. Kemudian dijelaskan oleh Syekhul Islam dalam Majmu'ul Fatawa, sebagaimana para nabi mendapatkan ilmu syariah, maka para ulama juga mewarisi itu, mewarisi ilmu syariah. Kemudian kata Syekhul Islam, sebagaimana para ulama, sebagaimana nabi dinaikkan derajatnya oleh Allah, maka para ulama pun demikian. Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya, wa rafa'na laka dzikrak, kami tinggikan pujian untukmu. Maka yang mewarisi ilmu dari nabi, dia juga akan mendapatkan bagian sesuai dengan kadar pewarisannya itu. Baik, kemudian dijelaskan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Miftah Daris Sa'adah, sebagaimana para ulama, sebagaimana para nabi itu derajatnya paling tinggi di surga, maka para ulama mewarisi derajat yang sangat tinggi sesuai dengan kadarnya. Setelah para nabi adalah siddiqun, ini adalah derajatnya para ulama. Setelahnya baru syuhada. Baik, tetap para ulama lebih tinggi daripada syuhada. Makanya terjadi khilaf, mana yang lebih utama, tinta atau dakwatnya para ulama ataukah darahnya para syuhada. Khilaf sejak dulu, menunjukkan memang kualiti ulama yang betul-betul ulama itu memang sangat diperhitungkan. Baik, yang dirajihkan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Miftah Daris Sa'adah dan Madarijus Salikin, ulama lebih tinggi daripada syuhada dan di bawah dari para nabi, karena posisi ulama adalah para siddiqun. Baik. Kemudian termasuk dari pewarisan para ulama adalah yaitu mereka wajib untuk tidak takut di dalam menyampaikan kebenaran, sebagaimana para nabi tidak takut untuk menyampaikan kebenaran. Kemudian juga kata Syekhul Islam dalam Majmu'ul Fatawa, sebagaimana para nabi itu ketika berdakwah tidak meminta upah, maka para ulama juga semestinya tidak meminta upah. Walaupun nabi menerima hadiah, tapi kalau meminta, nabi tidak meminta. Baik, maka ulama semestinya juga mengikuti akhlak yang mulia tadi, tidak menyusahkan umat. Dan terus banyak sekali di situ tentang sisi mana pewarisan para ulama terhadap para nabi itu, dari sisi apa saja. Ternyata sisinya banyak sekali. Sebagaimana para nabi adalah pemimpin umat, maka ulama juga pemimpin umat. Walaupun nabi jelas lengkap sebagai ulama tertinggi dan sekaligus sebagai umarok tertinggi. Adapun ulama, mereka bukan nabi, maka mereka hanya mengambil satu posisi, yaitu ulama. Umarok diurus yang lain, kecuali orang-orang tertentu seperti Nabi Sulaiman, jelas menggabungkan antara kenabian dan ilmu, yaitu kenabian jelas, yaitu menggabungkan antara pemerintahan dan keilmuan. Beliau termasuk ulama dan sekaligus termasuk dari umarok, bahkan yang tertinggi ya. Demikian pula ayah beliau, yaitu Nabi Dawud, gabungan dari ulama dan umarok. Demikian pula Nabi Muhammad jelas. Kemudian para khulafaur rasyidin, semuanya gabungan antara ulama dan umarok. Demikian pula Muawiyah bin Abi Sufyan, termasuk juga siapa? Umar bin Abdul Aziz, gabungan antara ulama dan umarok. Adapun yang lain-lain rata-rata hanya mengambil salah satunya sesuai dengan kadarnya. Intinya para ulama mereka adalah pemimpin umat, sebagaimana Nabi adalah pemimpin umat. Tanya. Kita ambil satu lagi di sini. Lalu Imam Bukhari mengatakan, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma yatlubu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ini masuk ke dalam hadis tadi, hadis Abi Darda Hasan li ghairi, dan layak untuk disebutkan secara tersendiri. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nafasa'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa memudahkan atau menghilangkan dari seorang mukmin salah satu dari kesulitan di dunia, Allah akan
menghilangkan dari dia salah satu dari kesulitan besar di akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutup aib seorang muslim di dunia ini, Allah akan menutup aib bagi dia di dunia dan di akhirat. Wa man yassara ala muqsirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa melonggarkan hutang dari seorang mukmin, Allah akan melonggarkan hutang dia di dunia dan di akhirat. Jelas kita potensi punya banyak hutang di akhirat itu nanti, hutang kezaliman dan sebagainya itu. Allah akan memudahkan bagi orang yang memudahkan para hamba Allah di dunia. Kemudian wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba sahaya itu hamba tersebut mau menolong saudaranya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh suatu perjalanan untuk mencari ilmu, maka dengan itu Allah akan memudahkan bagi dia jalan ke surga. Ini al-jaza' min jinsil amal. Bahkan sejak awal hadis semuanya adalah al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Barang siapa memudahkan, dia akan diberi kemudahan. Barang siapa melonggarkan, dia akan diberi kelonggaran. Demikian pula barang siapa menutup aib orang lain, dia juga aibnya akan ditutupi. Demikian pula ini, tatkala dia menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka tatkala ilmu akhirat itu memang akan memasukkan ke surga, Allah pun akan memudahkan bagi dia jalan menuju ke surga. Di dunia dia menempuh jalan mencari ilmu, di akhirat dia akan dimudahkan berjalan masuk ke dalam surga untuk mencapai surga. Tayyib wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah membaca kitabullah. Alhamdulillah kita membaca ayat-ayat ini tadi dengan penjelasannya. Wa yatadarasunahu bainahum. Mereka saling mengajarkan di antara mereka, bukan hanya mengajarkan lafaz, namun juga mengajarkan makna-makna dan tafsirnya. Tayyib, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka ketentraman. Wa ghasyiyathumur rahmah, mereka akan diliputi oleh rahmat. Rahmat ismun jami'un likulli khair, kata Syekhul Islam. Rahmat itu adalah nama yang mencakup seluruh kebaikan. Jadi memang ini kunci kebaikan, masalah menuntut ilmu terutama di masjid. Wa hafathumul malaikah, mereka akan dikelilingi, dikerumuni oleh para malaikat, bahkan sampai ke langit dunia, saking banyaknya malaikat yang hadir di majelis yang baik tadi. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah akan menyebut mereka, yaitu memuji mereka di hadapan makhluk yang di sisinya, dipuji-puji di hadapan makhluk yang di surga sana, atau yang Allah kehendaki, mungkin para pemikul arsy yang ada di dekat Allah itu, dan seterusnya. Kemudian wa man bata'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuh. Barang siapa amalannya itu lambat, maka nasabnya tidak akan mempercepat dirinya. Berarti yang terpandang apa? Semangat. Yang terpandang adalah minat. Terserah dia dari rakyat jelata ataukah dari kalangan bangsawan dan raja, apakah dia orang kaya ataukah dia orang papa kedana, yang penting bukan itu. Tapi yang penting adalah yaitu masing-masing beramal secepatnya. Baik. Nah, kalau dia cepat di dalam beramal di dunia, maka nanti di padang mahsyar di atas sirat dia akan bergerak dengan cepat. Tapi kalau di dunia dia lambat, dia lembab, maka di akhirat walaupun nasabnya itu dekat dengan Nabi, tak ada gunanya. Berapa banyak paman pakcik Nabi yang masuk neraka karena tidak taat pada Nabi, tidak bersegera menerima nasihat dari Nabi. Baik, kelanjutannya di masa hadapan insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.